صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksirun wa ghali. Anta misbahus suduri. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Seperti lagi hajian, masya Allah, penuh. Masya Allah. Tanggal Rabu 21 Februari. Luar biasa. Penuh, penuh. Masya Allah, sangat penuh. Menyusuri kota Madinah. Bersiap menuju makam Rasulullah dan Raudhah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berziarah di pemakaman Syuhada Uhud dengan Habibana Rizky Al-Aidrus dan Habib Muhammad Al-Kaf dan jamaah Nur Aliyah. Allah tabarakallah. Mana mix-nya ini? Ulah ke situ teh. Kurang masuk. Ini benderanya di sini. Mana mix? Ayo kumpul dulu sini ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Terus semangat semua. Kibarkan bendera. Terus semangat. Ya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. ya Habibi Ya Muhammad. يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام الكبر akan semua saya sallallahu tangan disampaikan Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Salawatullah. Lebih keras lagi. Sallallahu. Lambaikan tangannya semua. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun, anta. Caranya saya minta kepada beliau untuk doakan agar ziarah seluruh jamaah ini, baik yang ikut dengan saya di tadi maupun yang ikut kasih di umrah ini akan diterima oleh Allah. Kasihin Umi bawain ke sana. Jazakumullah khair Ustaz Faisal. Ada yang mengurus kebutuhan. Balanjaan. Tapi saat Nabi tidak mendapatkan tempat di Masjid Nabawi saat itu suasana sangat panas sekali, lalu awan itu melindungi dari sengatan panasnya terik matahari, maka disebutnya al-ghamamah itu adalah disebutnya adalah tai atau menyebutkan orang-orang wal ghamamah qad adallat wal mala sallu alaihi yang kita kenal sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita check out dari Hotel Madinah.
dan akan menuju ke kota Makkah. Insya Allah akan singgah dulu di Bir Ali untuk mengambil mikot. Mohon doanya dari rekan-rekan semua, sahabat semuanya yang ada di Kuningan, agar kami diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah umroh, melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahalul di kota Makkah. Sekali lagi mohon doanya dari semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Boy. الجنة بغير الحساب ربي يسر ولا تعسر ربي سفر بالخير ربي يسر ولا تعشر ربي تنمل بالخير ربي يسر ولا تعشر ربي تمم بالخير. اللهم إذ هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومحبة وزيد من شرفه وعظمه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي
العظيم العلي العظيم ومن الليل ومن الليل فاسجد له واسجد له وسبحه وسبحه ليلا طويلا ليلا طويلا لا إله إلا الله لا, وحده لا إله إلا الله وحده أنجز وعده أنجز وعده ونصر عبده ونشر عبده وهزم الأحزاب وحده وعزم الأعداء وحده لا شيء قبله ولا بعده ولا بعده يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت ولا يفوت أبدا بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله الأعز أكرم رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله الأعز أكرم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Semoga tahun depan saya bisa kemari ya Allah, dengan keluarga hamba dengan istri hamba dengan anak-anak hamba ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari Travel Majelis Sport Pemain Islam baru saja selesai melaksanakan umroh yang kedua pada jam 2 selesainya. Insyaallah akan besok pagi kami siap-siap untuk melaksanakan berkumpul bersama guru mulia kami yang Kures Imdasul Baharon di Taif. Mudah-mudahan jamaah Travel agar diberikan kesehatan afiat hingga selesai dalam acara rangkaian acara besok dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
perjalanan menuju Jabal Tur dan berbagai tempat. Yang pertama Sok Akilah. Kita mau belanja di sana. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak beliau berjualah kita termasuk daripada umatnya yang senantiasa mendapatkan syafaatnya dan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali perjalanan kita pada sore hari ini dengan pembacaan doa sahur bersama. Mudah-mudahan perjalanan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan teman-teman kita, keluarga kita yang sedang kurang enak badan segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu al-mukrimin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat-taqwa wa min al-amali ma tarda. Allahumma هون علينا سفرنا هذا وعافي عنا بعدا. اللهم أنت الصاحب في السكر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك ومن سعي السكر وكعابة المنظر وسوء المنقلب المادي والأهل والولد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan, kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
habis 5. Mau bawa bendera? Bendera? Bikin, mari. Di belakang sini ya. Itu buka belakang di sini. Ayo di ujung, nggak malah di ujung sini. Ayo silakan di ujung, di ujung. Mohon ya. Pegangin aja. Ya. Ayo P1, P1. Kota Mekah akan menjadi pemberat timbangan kita nanti di yaumul qiyamah. Lalu kita berada di satu tempat yang menjadi bukti cintanya Nabi kepada kita. Sebuah pengorbanan dikatakan al-hub yahtaju ila tadhiyah wa laisa al-hub biduni tadhiyah. Cinta itu butuh pengorbanan dan bukan dikatakan cinta kalau tidak ada pengorbanan. Nabi Muhammad berkorban untuk kita hingga saat ini, hingga di yaumul qiyamah, hingga ketika datangnya waktu hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Pada saat itu Rasulullah berumur bukan muda, 53 tahun. Dari kota Makkah Rasulullah berjalan kaki dengan melaksanakan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jahli wa dayajiri bil nur al-islam wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamir. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alayka Allahu bari'uka alladzi bika ya mujabba'u khassana wa habana ma'alika al-adhari ma'dika al-asma' fahum sufunul najati himana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Nurullah labbaik ya Habibullah. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah sampainya kita di dalam tanah yang penuh dengan kesucian dan keberkahan ini. Allah izinkan mata kita bila Allah buka untuk melihat bagaimana sejarah perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa gunung inilah yang menjadi saksi di yaumil qiyamah bahwa mereka yang menjaga Nabi, mereka yang menaungi Nabi. Tapi di sini ada satu hikmah tatkala seorang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu radhahu yang beliau ridha demi nyawanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan nyawanya, harta semua diberikan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala di dalam saat ini kalau kita lihat ada di sebelah kanan kita yang agak tajam gunungnya, ini adalah Jabal Nur. Di belakang ini adalah satu gua yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermukim di dalam. Dan disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa diri dalam keadaan lelah. Berbondong-bondong orang berebut ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk Islam tidak menyebar sampai di akhir ujung masa dunia ini. Tapi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perjuangan cintanya untuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau sebelum Rasulullah masuk ke dalam gua tersebut, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan aku yang ikut masuk ke dalam lebih dulu." Beliau membuka jubah, beliau mengambil daripada robekan-robekan daripada jubahnya, ambil daripada satu persatu lubang yang ada di dalam jabal tersebut, dalam gua tersebut. Ada satu lubang yang tidak tertutup. Nah, beliau dengan rasa cinta beliau mengejar kaki. Setelah selesai Rasulullah dibolehkan untuk saat itu Rasulullah meminta kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, bolehkah aku tidur di atas paham?" "Silahkan ya Rasulullah." Ini adalah bukti kecintaan Rasulullah dan membalas cinta seseorang yang telah mencintai Nabi Muhammad SAW. Beliau duduk, beliau tertidur di dalam pahannya daripada Sayyidina Abu Bakar. Tiba-tiba ternyata adalah satu ekor ular yang sangat berbisa yang
tersebut menggigit daripada tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq bertubi-tubi. Yang kita paham ular kalau udah berbisa dia hanya menggigit sekali, setelah itu dia pergi. Tapi ini ular bertubi-tubi menggigit daripada kaki daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang ternyata sampai mengeluarlah air mata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, keluarlah keringat yang begitu sangat luar biasa banyaknya. Lalu dalam keadaan biru Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ular tersebut telah melemparkan racun kepada jasad Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍahu. Tatkala di saat itu terteteslah air mata sampai ke pipi wajah manusia yang dimuliakan oleh Tuhan yang Maha Mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbangun Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, apakah dalam keadaan berat aku memangku kepalaku? Tidak ya Rasulullah. Apa yang membuatku sampai kau berlinang air mata, sampai kau dalam keadaan membiru, sampai kau dalam keadaan berkeringat? Ya Rasulullah, sesungguhnya di kakiku ini aku telah menutup betapa ada ular yang begitu sangat amat buas ya Rasulullah. Pikirkan kakimu ya Abu Bakar. Diangkat kakinya, dilihat oleh Rasulullah SAW dengan kemuliaan ludah Nabi Muhammad SAW. Disapu lalu diusap daripada kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang dimana kaki yang begitu utuh, melainkan saat tergigit daripada ular tersebut sampai tulang yang berada di dalamnya terlihat dan hancur saat itu. Lalu di saat itu dengan usapan Rasulullah dan ludahnya kembali seperti semula. Ini adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Lalu ular ini keluar, menampakkan wajahnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dikatakan, ya Abu Bakar, ular ini mengatakan kepada dia telah izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memandang wajahku. Karena engkau menarik, karena engkau menutupi, maka dia tidak terima bahwa Allah telah memberikan izin, sedangkan engkau tidak mengizinkan untuk dia memandang wajahku. Ular tersebut mendapatkan keberuntungan. Kenapa? Karena dia adalah salah satu ular yang memandang wajahnya Nabi Muhammad SAW. Ada hikmah apa lagi di dalam tempat ini? Kita lihat gunung yang begitu tinggi dengan bukit yang sangat terjal. Sayyidina Asma, Bibi Asma, beliau adalah seorang istri yang cinta kepada Rasulullah SAW dan akan mengandung besar anak daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍahu. Beliau mengambil daripada setiap makanan pagi, siang, malam, naik ke atas lalu turun lagi, besoknya kembali lagi. Ini adalah pekerjaan. Salah satu beliau tahu bahwa adalah setiap memberikan kebaikan kepada seorang suami, pasti dia akan mendapatkan jannah firdausil a'la, surga yang tertinggi di hadapan Allah. Perjuangan seorang istri bukan hanya urusan sampai di dunia, urusan kepada suami, urusan mereka dengan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ambil iktibar, ambil contoh dengan ibrah yang telah kita diberikan oleh para guru-guru kita, dengan kemuliaan Jabal Tur, dengan apa yang telah batu yang pernah memandang langsung secara langsung Nabi Muhammad SAW. Yang kita harus ketahui, tidaklah ada Jabal Tur ini kecuali Nabi Muhammad SAW yang memperkenalkan Jabal Tur ini kepada kita. Dan inilah bukti kecintaan. Setelah Uhud yang kita lihat di Madinah, maka ini saat Nabi Allah SAW beliau hijrah, inilah tempat mukimnya beliau. Sebelum jauh dari kota Mekah, ini adalah tempat mukim beliau. Beliau dengan kemuliaan Allah, dengan keagungan Allah menutup daripada buat tersebut sampai Nabi Muhammad tidak lagi terbunuh. Dan disinilah ada hikmah. Tatkala Nabi SAW tadi kita dengar dari Nabi Muhammad bin Ali Al-Kab bahwa beliau telah menyatakan, memberikan satu sejarah bahwa tempat tidur Nabi yang isi bukan Nabi SAW melainkan menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu warḍahu. Tatkala di saat itu Allah, kita sering baca Yasin, di dalam ayat yang ke-9 Allah memberitakan, lalu aku sapu muka mereka dengan mata yang tertutup sehingga Nabi terlintas tidak terlihat sedikit pun. Ini adalah kemuliaan Allah dengan Nabi SAW. Makanya alhamdulillah, jangan haramkan mata ini ya Allah. Saat ini Engkau izinkan kami melihat di mana Nabi pernah memukifkan dirinya di dalam gua ini. Maka ya Allah, izinkan mata ini untuk memandang Nabi Muhammad SAW. Izinkan mata ini tatkala jika kami harus masuk ke dalam neraka, mata inilah yang telah memandang debu-debu yang pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Maka masukkanlah kami ke dalam surga dengan mata yang penuh keberkahan di sore hari ini. Amin. Rabbi manfa'na bi barakatihi wa hdina husna bi hurmatihi wa
طريقتهم والمعافاة من الفتن. يا البأل والشفاعة، يا البأل والشفاعة، يا البأل والشفاعة. كل كربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية. كل حاجة تنقضي، كل حاجة تنقضي، كل حاجة تنقضي. آمين يا رب العالمين. ترك يا أهل المدينة، آمين يا أهل المدينة. آمين. يا كريم أهلها، يا كريم أهلها، يا كريم أهلها. آمين. عفوا يا كريم وعفوا يا رهيب، يا فارج الحم، يا كاشف الغم، يا مالك أخي يكبر ويرحم. دعواهم سبحانك اللهم التحية والسلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. أيها الحاضرون. Kita berada di Padang Jabal Rahmah, Padang Arafah. Haji, awas Haji. Mobil. Awas Haji, awas mobil, awas mobil, awas. Itu bukan tahu. Takbir. Allahu Akbar. Insyaallah hari ini kita akan menuju Taif Safari Tour dan ramah-tamah dengan Habib Quraisy bin Qasim Bahari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, selamat pagi yang cerah, pagi yang berkah. Ini hari kita traveler berserta rombongan dari 1 sampai 13 akan melaksanakan atau berada ke Taif, melaksanakan ziarah ke Taif, dan di situ kita akan membaca Maulid Yaulami bersama guru mulia kita Al-Habib Quraisy bin Qasim Bahari. Semoga membawakan kebaikan bagi umat Nabi Muhammad khususnya dan membawakan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diteruskan sama Ustaz Tauhid. Thaqif atau Taif ini sebuah perjalanan yang di saat itu pada saat tahun ke-10 dari kenabian, ketika Rasulullah mendapatkan kesedihan atau amal hazan yang mana ditinggal oleh dua orang yang paling mencintai Rasul, paling membela Rasul, paling berani untuk menghabiskan segala sesuatunya untuk Rasul dan berkorban untuk Rasul. Di dalam perjalanan tersebut Rasulullah mendapatkan cobaan yang lebih besar dari gangguan, intimidasi, dan baik dari fisik yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW di dalam perjalanan mengemban dakwahnya Rasulullah SAW. Di dalam perjalanan tersebut Rasulullah tidak pernah lepas dengan harapan, dengan munajatnya dan bersandar kepada Allah bahwa akan banyak orang dari orang-orang jahiliyah mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam perjalanan tersebut pun pada tahun Hazan atau Hazani, ketika wafatnya Rasulullah, wafatnya paman Rasulullah, wafatnya istrinya Rasulullah terlebih dahulu, baru pamannya Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah punya keinginan untuk ke Taif atau waktu itu disebut negeri Thaqif. Ya, Qabilah Thaqif. Qabilah Thaqif ini qabilah yang di luar dari kota Mekah,
punya harapan besar, mungkin warga Thaqif ini atau warga Taif ini mau menerima Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Rasul. Ketika Rasulullah berangkat ke Thaqif atau ke Taif, Rasulullah bukan mendapatkan sambutan, bukan mendapatkan kehangatan kekeluargaan dari warga Thaqif, bukan mendapatkan senyum dari warga Thaqif, bukan mendapatkan apapun dari warga Thaqif. Akan tetapi Rasulullah SAW lebih banyak mendapatkan hinaan, cacian, makian, bahkan lemparan batu dari warga Thaqif, yang itu membuat Rasulullah terluka, kepala Rasulullah terluka, kaki Rasulullah SAW terluka, bahkan salah satu sahabat apa namanya yang ikut sama Rasulullah pun menjadi tameng biar jangan sampai ada batu atau apapun yang mengena Rasulullah. Akan tetapi karena banyaknya orang yang melempar saat itu, akhirnya tetap mereka terluka dan Rasulullah tetap terluka, sehingga Jibril alaihissalam yang begitu gregetnya melihat warga Taif yang mendapatkan perintah dari Allah untuk datang kepada malaikat penjaga gunung, berkata, malaikat, sekarang yang diturun kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada Nabi Muhammad apapun yang diinginkan oleh Nabi Muhammad terhadap warga Taif atau warga Thaqif akan ada apa? Kau laksanakan. Apapun yang diinginkan Rasul, membakar, menghancurkan, membalikan gunung atau memberikan musibah, keburukan pada orang-orang warga Taif. Apa yang diharapkan, yang diinginkan oleh Rasulullah kau kerjakan, jangan dia pakai bantah. Datang malaikat penjaga gunung, wahai Rasulullah, aku diperintahkan oleh Bilal untuk memberikan amanah. Perintahkan kepadaku apapun yang kau ingin berikan kepada mereka. Bahkan jika engkau ingin mengembalikan gunung Taif ini, akan kembalikan mereka gunung Taif ini kepada mereka. Dan banyak lagi cerita panjang lebar. Tapi ibrah di sini yang bisa kita ambil rahmat, sifat kasih sayang Nabi Muhammad yang terhadap orang-orang yang membenci mereka. Bukan kan, kalau kita kan nggak pakai ngomong dua kali. Muhammad, gua disuruh malaikat Jibril datang dulu, gua pengen balas dendam apa nih orang, gua laksanain. Kalau gua sih jangan dibalikin gunungnya, matanya aja lepasin dari palanya. Ya, ini enggak. Nabi Muhammad nggak pakai balas, nggak pakai menghina atau mencaci atau untuk memberikan mereka sedikit cobaan, enggak. Tapi Rasul SAW tidak mengizinkan malaikat tersebut, bahkan mengatakan Allahumma hdini kami fa innahum la ya'lamun. Bahkan ada doa yang panjang yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di antara doa tersebut ada di hizib yang dibagikan oleh Quraisy, yang dibagikan oleh Travel MR. Kalau kita baca di Travel MR, yang dibagikan di dalam Travel MR, ada doanya di situ disebutkan. Seperti doanya Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Rasulullah ketika bermunajat, ketika lemparan batu, berbagai macam perkara yang didapatkan oleh Rasulullah dari warga Taif. Lalu Rasulullah berdoa dengan doa yang mulia, dengan agung. Maka di saat itu pun malaikat tersebut mundur dan mengatakan kepada Rasulullah, Allahumma hadini qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, berikan mereka hidayah kepada mereka ini umatku yang mereka belum tahu tentang derajatku. Sebelah kiri ini dulu. Allah, seperti apa yang kita lihat tadi itu, kita sudah mendapatkan info tentang apa yang kita lihat di apa namanya Ustaz? Tadi sebelah kanan? Ya, tempat minat ini. Tadi barusan tenda-tenda banyak tadi. Tenda Mina yang jemaah haji. Jadi itu sudah kita dapatin. Nah, saya meneruskan yang tentang Thaqif tadi. Alhasil ketika di saat itu Rasulullah SAW dengan sabarnya, dengan lemah lembutnya, dengan rahmatnya, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar memberikan hidayah kepada mereka
dan menjadikan mereka-mereka kata Rasulullah SAW kata guru mulia Habib bin Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, kata Rasulullah di dalam sejarah tersebut, aku tetap menginginkan dari sulbi mereka ada orang-orang yang tetap berpegang teguh dan masuk Islam. Dan sampai saat ini kata Habib bin Umar, di negeri Taif itu banyak dari para alim ulama yang mana mereka adalah orang-orang yang punya jabatan mulia di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam berkat doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, sifat yang seperti ini seenggak-enggaknya harus ada di dalam diri kita, sifat rahmat terhadap siapapun dari hamba-hamba Allah, bahkan dari semut, bahkan kepada binatang, bahkan kepada non-muslim, apalagi sesama Islam. Harus kita punya sifat rahmat terhadap diri kita dan mulailah untuk mempunyai rasa peduli satu sama lain. Karena Rasul SAW adalah orang yang paling peduli terhadap setiap umatnya yang ingkar dan tidak patuh kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu terakhir, ada hal yang mesti ana rahat sedikit. Karena Rasulullah bersedih atas wafatnya pamannya Nabi Muhammad. Siapa paman Nabi Muhammad kemarin wafat? Abu Talib. Para ulama mengatakan dia wafat dalam keadaan bukan beragama Islam tapi beriman kepada Nabi Muhammad. Ada lagi ulama yang mengatakan bahwa beliau wafat dalam keadaan Islam dan wafatnya dalam keadaan beriman kepada Nabi Muhammad. Karena beliau mempercayai Nabi Muhammad sebagai Nabi, tapi di zaman tersebut kenapa Nabi Muhammad dikatakan oleh ulama pamannya Abu Talib ini tidak mau masuk Islam? Dikatakan jika pamannya Abu Talib masuk ke dalam agama Islam, ada yang bakal orang-orang kafir Quraisy ini bersepakat untuk malah menghancurkan Nabi Muhammad karena Abu Talib keluar dari ajaran datuk-datuk mereka. Maka di saat itu kata ulama, Abu Talib tetap berpegang dengan seperti itu, tapi dia beriman kepada Nabi Muhammad dan beriman kepada Allah Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin itu sedikit singkat yang bisa saya sampaikan dari perjalanan Taif. Perjalanan seperti yang bilang kemarin itu berarti al-hub yahtaju ila tadhiyah wa laysa al-mahabbah biduni tadhiyah. Cinta itu butuh pengorbanan dan bukan dinamakan cinta tanpa pengorbanan. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Perjalanan panjang 2 jam. Antuk. Jadi Ustaz nanti meneruskan dongeng-dongeng. Ibu tetap diperbolehkan untuk mendengar atau mendengar dalam keadaan merem. Ya. Ini bisa disampaikan. Kami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu ada onta ada di Iwaan lagi bobogohan. Makan berdua. Tapi ente guplak-guplak kan? Itu lagi ada yang liatin aja, sendiri aja, lagi cemburu gitu. Nggak ditemenin, bengong baik. Yang ini kan sakadiknya. Eta. Ya, yang jelas banyak katingan itu, tuh jelas pisan tuh. Tuh kerbongong be. Halo. Minta udut channel itu nanti. Itu lu bodas saya itu. Ayo orang Indonesia, dukon. Nulobaan. Oh, nulobaan ta jelas tuh. Minum. Katanya rehat. Sian motor aja. Konta mah beki minum, satengki ge beak. Ada anak mikir bae. Jauh. Lain dia mobil jadi sasukan. Jalan sampai di naon. Padang Arofah itu. Arofah anu aya otaan sih. Anjok sampai di terus. Tuh. Nah, ini adalah Padang Arofah. Bukan. Jabal Rahmah. Yang mana Jabal Rahmah itu tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Selama ratusan tahun berpisah. Ada kalau mengatakan 400 tahun berpisah, ketemu di situ di Jabal Rahmah. Artinya gunung yang penuh rahmat. Ayo kita pulang, insya Allah dijamin selamat. Bah, kieu heula tuh rek imah teh, kieu heula. Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Iya, kayak kalau Amin, ngasuh macin. Udud heula. Hah, eueuh. Kan rek ka imah udud heula. Nah, foto ke Ferry. Kenang-kenangan ke Ferry nya.
Ustadz botak sih itu. Apa yang telah kita kerjakan di dua kota suci Mekah Al-Mukarramah, semuanya ibadah kita, baik ibadah umrah, ibadah wajib, ibadah sunnah, semuanya doa-doa kita semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Karena tanpa terlahirnya beliau dan terutusnya beliau ke dunia, kita tidak akan mengerti yang mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang hak dan mana yang batil, dan tidak akan bisa mengerti bagaimana kita melaksanakan ibadah umrah maupun ibadah haji biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya, alangkah senangnya kalau perjalanan kita pada siang hari ini kita awali dengan pembacaan doa safar bersama. Mudah-mudahan perjalanan kita dari hotel dari Mekah Al-Mukarramah menuju Indonesia senantiasa diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan dan semua jemaah diberikan sehat, dipanjangkan umurnya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. ala Allah. La hawla La hawla wa la quwwata wala quwwata illa billahi illa billahi al-aliyyil azim. al-aliyyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi Subhanalladzi sakhkhara lana sakhkhara lana hadha hadha wa ma kunna wa ma kunna lahu mukrinin lahul mukrimin wa inna wa inna ila rabbina ila rabbina lamunqalibun. la munqalibun. Allahumma Allahumma inna nas'aluka nas'aluka fi safarina fi safarina hadha al-birra هذا البهر wat-taqwa والتقوى wa min al-amali ومن العمل ma tarda. ما ترضى. Allahumma اللهم hawwin هون علينا علينا سفرنا هذا سفرنا واعف هذا عنا واعف عنا بعدا. بعدا. اللهم اللهم أنت الصاحب أنت الصاحب في السفر في السفر والخليفة والخليفة في الأهل. في الأهل. اللهم اللهم إنا إنا نعوذ بك نعوذ بك من وأساء السفر من وحشاء السفر وكآبة المنظر وكعابة المنظر وسوء المنقلب وسوء المنقلب في المال في المال والأهل والأهل والولد. والولد. ربنا آتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. على هذه النية وكل يوم صالحة وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pembacaan doa safar bersama perjalanan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah kurang lebih 1 minggu. Jadi 3 hari gitu mojo. Pintu entas gitu. Pas keluar ya nata. Pintu nu tukang tantos itu nata. Yang kena dewe. 3 hari kita berada di kota Madinah, 4 hari kita berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Dan alhamdulillah semua jamaah menggunakan atau memaksimalkan waktu yang sedikit ini betul-betul
karena Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mengumpulkan ibadah atau mengumpulkan pahala-pahala selama berada di kota Mekah maupun di kota Madinah. Alhamdulillah. Dan tidak terasa pada hari Rabu, hari Selasa. Pada hari Selasa kita akan meninggalkan kota yang sangat dirindukan oleh seluruh umat muslim di dunia, atau yang kota yang didambakan oleh seluruh umat muslim di dunia, yaitu kota Mekah Al-Mukarramah. Kita tadi pagi kurang lebih jam 3 kita melaksanakan tawaf wada. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, setelah kita melaksanakan tawaf wada, kalau hukum asalnya jika setelah melaksanakan tawaf wada itu langsung meninggalkan kota Mekah Al-Mukarramah. Akan tetapi kalau kita meninggalkan kota Mekah Al-Mukarramah, dengan apa kita pergi ke bandara? Kita harus menunggu bis dulu. Dan alhamdulillah semuanya ikut melakukan atau melaksanakan tawaf wada atau tawaf pamitan, di mana kalau saya pribadi itu mewajibkan bagi para jamaah, kecuali bagi yang kurang sehat, bagi yang berhalangan itu tidak apa-apa, tidak ada kewajiban. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kita akan menuju airport Jeddah untuk kembali lagi ke tanah air. Jadi banyak sekali jemaah ketika pulang dari kota Mekah Al-Mukarramah ini pengen setelah sampai di tanah kelahiran atau di tanah air, mereka itu belum nyampe, baru take off dari bandara Jeddah itu sudah terasa bagaimana kita itu ibadahnya masih kurang, untuk masih pengen lebih lama lagi di kota Mekah Al-Mukarramah, lebih pengen pengen dekat lagi dengan Baitullah, dengan Ka'bah. Seandainya Bapak Ibu sekalian diberikan kesempatan untuk lebih lama lagi tinggal di kota Mekah, pasti semua jemaah ini akan memilih tinggal lebih lama lagi di kota Mekah Al-Mukarramah. Karena kenapa? Karena mereka tahu, karena semua jemaah tahu dari seluruh dunia bahwasanya ketika kita melakukan ibadah di kota Mekah Al-Mukarramah, kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak, yaitu di 100.000 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali jamaah itu betul-betul menggunakan waktunya yang sedikit ini di kota Mekah Al-Mukarramah, betul-betul mengumpulkan pahala, karena mereka tahu bahwasanya setelah sampai di tanah kelahiran atau di tanah air belum tentu Allah Subhanahu wa taala memanggil kita kembali secepat itu. Bisa jadi setelah kita sampai di Indonesia, bisa jadi 1 tahun baru bisa dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul waktu yang digunakan, waktu di mana kita berada di kota Mekah maupun di kota Madinatul Munawwarah, betul-betul oleh jemaah digunakan semaksimal mungkin. Kalau ada yang jam 1 udah berangkat, jam 2 udah berangkat, sampai sebelum sesudah subuh waktu duha baru pulang. Alhamdulillah, itu semua mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian semua jerih payahnya Bapak Ibu sekalian, meskipun capek, letih, lesuh, lemas, tapi tetap dipaksakan untuk datang sholat berjamaah di kota atau di Masjidil Haram Makkah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian semua ibadah-ibadah kita, terutama umrah kita ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umrah yang mabrurah, dan amalan-amalan kita atau doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi doa yang makbulah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita dari kota Mekah Al-Mukarramah ke kota Jeddah akan ditempuh kurang lebih 1 jam. Tidak terlalu jauh, tidak seperti dari Madinah ke kota Mekah Al-Mukarramah. Kurang lebih 85 kilo.
dari Mekah menuju kota Jeddah atau ke airport Jeddah. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian, dari saya pribadi sebelum kita sampai di kota Jeddah, saya pribadi ingin menyampaikan beberapa kata, karena kita sudah bersama dari Madinah di Mekah. Mungkin selama kita bersama ini, dari saya pribadi ada sesuatu yang membuat hati para jamaah sekalian, terutama yang ibu-ibu, kurang berkenan. Mungkin Mas Fauzi dalam pelayanannya kurang kesit, bahasa kurang cepat. Kurang cepat, kurang menanggapinya. Saya pribadi atas nama Nur Alia mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kesabarannya. Mudah-mudahan semua atas kesabaran dari para jemaah sekalian ini semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa memberikan apa-apa selain saya bisa mendoakan para jemaah sekalian, mudah-mudahan masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan segera dipanggil kembali datang ke Baitullah Haram, datang ke Madinah berziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan keluarga besarnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari para jemaah sekalian ada yang mau disampaikan kesan dan pesan-pesan. Takut mungkin kedepannya Mas Fauzi harus begini, harus begitu, seperti itu. Biar evaluasi bagi saya pribadi sebagai yang menemani jemaah, karena saya pribadi tidak hanya menemani Nur Alia saja, banyak travel lain yang harus saya temani. Mungkin setelah mendapatkan masukan daripada jemaah sekalian akan menambah wawasan saya bagaimana lebih memaksimalkan melayani para tamu Allah Subhanahu wa taala, karena Bapak Ibu sekalian ini adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala, bukan tamunya raja. Kalau tamunya raja itu tidak akan disambut seperti tamunya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tamunya Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, disambut langsung oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang sudah saya kemarin kasih tahu ketika perjalanan dari Madinah, bahwasanya seseorang yang datang ke Madinah itu sudah disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang datang ke Mekah untuk melaksanakan haji maupun umrah itu sudah disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin daripada jemaah sekalian, perwakilan ada yang mau disampaikan pesan dan kesannya, terus masukan buat saya selama bersama dengan para jemaah sekalian. Mungkin setelah mendapatkan masukan daripada jemaah sekalian akan menjadi evaluasi bagi saya pribadi untuk kedepannya bagaimana melayani jemaah dengan semaksimal mungkin. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin para ibu bapak sekalian yang kami hormati dan semoga Allah muliakan, khusus Al-Ustaz Boji yang selama ini yang membimbing kita, semoga kebaikan beliau menjadikan salatu wasilah turunnya maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam yang senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni habibana wa nabiyana nabiyina sayyidina wa maulana Muhammad. Tidak lupa kepada keluarga maupun para sahabat, tabi'in dan tabi'atnya. Tidak ketinggalan tentunya kita semua yang hadir. Semoga di yaumil qiyamah kelak nanti kita diakui sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Dan pada akhirnya kita akan mendapatkan syafatul uzma darinya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Jemaah, para bapak, ibu hadirin yang dirahmati Allah, tentunya Ustaz Haji maaf kami mewakili atas nama seluruh jemaah yang tentunya kami ucapkan banyak terima kasih tentunya kepada Pak Ustadz Haji yang selama ini telah membimbing kami selama 7 hari mau di Madinah maupun di Mekah, yang alhamdulillah dengan wasilah Ustadz kami beserta jemaah tentunya bisa mengikuti, bisa bersama-sama melaksanakan apa yang diharuskan atau apa rukun-rukunnya umrah atau ziarah maupun yang lainnya, sehingga apa yang telah kita kerjakan menjadikan salah satu wasilah, salah satu perjuangan kami semua, yang mana kita berangkat dari rumah dengan melupakan atau meninggalkan keluarga, baik anak ataupun yang lainnya ataupun yang punya perusahaan, sehingga kita ke sini seolah-olah tidak membawa atau tidak mempunyai apa-apa. Dengan hal itu tentunya menjadikan untuk kita semua ibrah atau pelajaran. Ternyata selama kita di Madinah atau selama kita di Mekah, baik yang punya suami, baik yang punya istri, yang sekarang berangkat bersama, toh waktunya kita beribadah ternyata kita masing-masing. Artinya ini menjadikan salah satu warenah buat kita semua, menjadikan salah satu gambaran bahwasannya kita kelak di yaumil qiyamah tidak ada siapapun yang menolong kita selain amal perbuatan kita semua. Maka daripada itu sekali lagi kami banyak terima kasih Pak Ustaz. Mudah-mudahan kebaikan Pak Ustaz menjadikan salah satu wasilah buat kita semua, di mana kita pagi berangkat dari hotel menuju masjid, dari masjid pulang makan. Ternyata mungkin kalau diperhitungkan oleh kita semua, bukan berarti kita sombong, merasa besar diri, tapi insya Allah dengan banyak kita berbuat ibadah di Madinah maupun di Mekah, tapi insya Allah maksiat kita bisa dipertimbangkan atau bisa diperbandingkan. Lain jika kita di rumah atau di kampung kita sendiri, bahkan jangankan tepat pada waktu, mungkin salah satunya bisa kita meninggalkan kewajiban antara itu ya sholat. Maka kami berharap kepada para bapak ibu sekalian jemaah yang hadir, semoga ibadah umrah kita ini, apalagi apa yang telah disampaikan oleh Guru Mulia Al-Habib Habibana Al-Habib Quraish bin Qasim Baharun, yang kemarin telah disampaikan oleh beliau, terbukti dan terlihat terdengar oleh kita semua, dengan perjalanan umrah kita ini diterima. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Amin. Namun Ustaz, maaf, 1000 kali maaf, dengan rasa tanda atau ucapan terima kasih, kami maupun beserta jemaah sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adapun rasa kami cinta atau ingat kepada Pak Ustadz yang selama ini membimbing dan mengajar kami beserta berjamaah, beserta semua jemaah yang hadir di sini telah mengumpulkan salah satunya tanda mata yang insya Allah mungkin Pak Ustadz jangan melihat kecil atau besarnya isi atau tanda mata dari kami semua. Namun inilah rasa ingat atau rasa keluarga, rasa kita berkeluarga atau bersahabat, sehingga insya Allah pada saat ini kami mohon maaf kepada Ustadz Heri
untuk memberikan salah satu tanda matanya kepada Pak Ustadz sehingga supaya diketahui oleh jemaah, supaya tidak menimbulkan rasa fitnah dari semuanya, sehingga bukti yang mana kemarin atau sore Ustadz Heri memungut atau meminta keikhlasannya kepada para bapak ibu sekalian, saat ini akan diberikan atau akan disampaikan kepada Pak Ustadz Boji. Untuk itu kami mohon kepada Pak Ustadz, mohon waktunya berdiri dan Pak Ustadz Heri untuk serah terima, biar semua jemaah tahu bahwasannya yang tadi sore itu Bapak Ibu sekalian sekarang mau diberikan kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz, maaf. Biar diketahui oleh jemaah Pak Ustadz. Ya, itu buat jajaran. Mohon maaf diterima. Itu bisyarah. Entah itu apa isinya atau berapa jumlahnya, yang jelas kami beserta berjamaah, jemaah semua, Bapak Ibu sekalian, rasa ingat atau gimana ya, tanda terima kasih. Kalau dihitung untuk nominal rupiah mungkin tidak akan terhitung, Ustaz. Karena pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita beribadah di Madinah maupun di Mekah, yang mana para ustadz atau para habib yang kemarin telah menyampaikan luar biasa fadilah yang kita telah lakukan atau laksanakan, tidak akan terbeli senilai rupiah yang ada. Sehingga sekali lagi sama Pak Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon ridhonya. Semoga kita tidak berjumpa kali ini, mungkin esok tahun atau tahun depan atau tahun yang selanjutnya kita bisa berangkat lagi, kita bisa bersilaturahim lagi, berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Walaupun kita sudah tidak ada, yang sekarang ikut nanti 1-2 tahun atau kemudian meninggal, mudah-mudahan keluarga kita ada yang bisa berangkat ke sini. Amin. Itu mungkin Pak Ustadz yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juga mohon maaf kami sampaikan kepada seluruh jemaah, kami atas nama MR Travel Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini tentunya kami tidak bisa melayani secara maksimal, tidak bisa melayani secara senang dengan hati para bapak ibu sekalian, sehingga kami mohon ridhonya, mohon doanya, semoga apa yang telah kami korbankan menjadikan salah satu amal ibadah. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mungkin ada sebagian jamaah yang mau beli kurma, mau beli oleh-oleh lagi di sini, di kornes ini. Akan kami kasih waktu untuk para jemaah sekalian untuk nyari-nyari, mungkin ada yang cocok.
alhamdulillah kita sekarang sudah berada di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Bojo, pulang Bojo. Pulang. Boarding, siap. Ampun. Otak. Rasingannya Bu Iti. Nah, jaga belakang. Bagaimana pendapat Anda tentang perjalanan umroh kita selama 9 hari? Alhamdulillah selamat barokah. Mudah-mudahan dikabulkan segala keinginannya. Amin ya robbal alamin. Dan juga semoga tahun depan kita bisa berangkat lagi sama. Insya Allah. Jadi gimana? Enak nggak? Ya enak sih, kalau nggak enak nggak pengen balik lagi. Oke, terima kasih yang melaporkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju kepulangan ke rumah masing-masing. Terima kasih. Ini batu ulang kamarana atuh. Juga kan harus. Iya mah subuh isya maghribnya. Kamu sholat di dia kuduna mah. Mau kebul semuanya. Kemudian di rest area apa sih? Di rest area yang sumpah. Bagaimana menurut Bapak? Siapa lah? Halo, kita ini. Reporter, bagaimana reporter? Selalu. Ayo.
Wa amin ka mana tah wa amin. Olam bae olam na pesawat. Ini ke mana? Teu nyaho. Tadi ke kapal itu sampai gini. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني كل بيت أنت سكين